السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم وعافنا واغفرنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد قدر بالكتاب واكتب أبد الآبدين ودار الداخلين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقنا فهم القول وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي وانفسكم واهل بيتنا واهل بيتكم وعلى اهل المجلس وعلى اهل القريه بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا. ورفعنا عني وعنكم السوء بأمري لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم من جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Dan disunatkan sesudah salam menyapu dari ubun-ubun hingga ke bawah muka dengan tangan kanan. Selesai tahiyat dan sesudah salam maka telapak tangan kita sunat disapukan ke muka, mulai ubun-ubun umbunan sampai ke bawah muka dagu. Kenapa? Soalnya awak kita seikungan dibawa menghadap Allah dalam sembahyang, maka tangan ini disapukan ke muka, nakanaukanna menjadi saksi. Bagian muka mensapukan tangan tadi jadi saksi di hari mahsyar, di hari kiamat. Serta membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma azhib anil hamma wal hazna. Artinya dengan nama Allah yang tiada Tuhan yang benar selain Allah. Ialah Tuhan yang Pengasih lagi Penyayang. Ya Allah, hilangkanlah daripada aku segala duka cita. Jadi sebenarnya Islam mendidik akan umat beragama Islam untuk selalu syukur gembira kepada Allah Ta'ala, hilang rasa duka cita perkara-perkara dunia semata. Kalau duka cita perkara agama memang itu anjuran, harus kita prihatin masalah perkara agama yang mana bakal kita kembali menghadap Allah dan di akhirat. Soalnya duka cita perkara agama ini ada peningkatan kemajuan dalam agama di bidang ilmunya dan di bidang sangunya, yaitu amal ibadah. Bukan duka cita yang membawa stres atau putus asa. Ini menjadi cambuk menggugah pikiran kita untuk peningkatan agama yang mana tujuannya kembali ke akhirat. Artinya jangan salah kita meletakkan duka cita pikiran hati. Perkara dunia itu hampa. Kalau duka cita perhatian masalah agama itu manfaat. Kemudian baca Astaghfirullahaladzim 3 kali beserta ingat hati minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi mulutnya membaca istighfar sesudah salam sembahyang dan hatinya meyakinkan bahwa dirinya penuh kesalahan. Maka kesalahan diri kita ini tidak ada yang sanggup
mengampuni dan menghapuskannya kecuali hanya Allah Ta'ala. Jadi mulutnya membaca astagfirullahaladzim, istighfar 3 kali, selesai sembahyang, hatinya menyadari dan mengakui, ya Allah, ulun salah, pian aja nang mengampuninya. Jadi ada meresap di dalam jiwa setiap manusia bahwa ulun ini salah. Maklum hamba yang jahil, yang dhaif, yang hina dan fakir. Tepat dan wajar perasaan dan pengakuan bahwa hamba mengakui aku ulun salah, hanya pian aja nang sanggup mengampuni. Itu ujar bersama mulia bahari pengajian selain Kamis pembahasan. Untung dia membaca astagfirullahaladzim di hati, menyadari dan mengakui, ya Allah, ulun salah. Maklum orang salah kan istilahnya ada ancaman oleh polisi, angkat tangan, ada keringanan, apalagi meyakinkan piana dan mengampuni. Setelah itu bacalah wirid apa yang engkau kehendaki, atau wirid yang masyhur dibaca di daerah kita ini. Kalau di Hulu Sungai rata-rata wirid nang ujungan apa? Allah la ilaha illallah daim, la ilaha illallah ya latif ya kabir ya habib ya syafi. Ujungan lalu apa zikirnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua-dua kalimatnya 4 kali, 6 kalimat penutupnya. Allah la ilaha illallah daim, dengarkan daim, daim la ilaha illallah. Artinya salawasan kadada Tuhan yang sebenarnya hanya Allah Tuhan yang sebenarnya. Ini la ilaha illallah kedengaran itu wujud nang Tuhan pada nang ada Tuhan itu ini kan ada empat-empatan kedengaran. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya lagamnya aja sama, kalimatnya apa? Itu tadi. Jangan la ilaha illallah, la ilaha apa ya? Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik macam itu nyata bujur daripada la ilaha illallah, jangan salah lah. Jadi bujurakan mau salah atau mau salah, padahal itu salah. Ini bujur daim la ilaha illallah. Kurang tahu juga bacaan kalimatnya itu nang jangan zaman Allah guru yani subuhan itu wiridannya. Jadi ujar aksidin tibelizi kitab aksidin anu jangan bandar orang anu itu bacanya daim dirambahnya daim la ilaha illallah. Jadi orang tidak dari kitab anu guru yani daim dirambahnya. Akhirnya guru itu tidak. Karena la ilaha illallah kata. Ada juga yang mengajarkan sembahyang untuk anak-anak kata masalah jamaah Allahu Akbar. Minta anak tangan luput Allah. Maka apa ayat ar-rajulu
yadahul yumna ala jira'il yusra issalah mintalah. Jadi waktu dengar anak-anak lah kesempol ya, tapi disempol ya kan arwah Kawi Allah Abaisur, arwah Ahmad abahnya Jairami, banyak yang menyempol ya kan dari anak-anak terus sempol beraja jadi kelanggar, banyak yang menyempol ya kan menjual sempolan arwah Kawi, arwah Kaisur, Abaisur, itu arwah Ahmad abahnya Hidayah kata. Jadi itu sembahyang. Jadi ada yang guru melajari itu Rahman bisu, jadi Rahman bisu. Itu ini kalau guru kan guru menjata Rahman bisu itu. Pintahan angkat tangan mesra sekolah sudah nang belajarnya apa? Wa minas sunnati ayadahar rajulu yadahul yumna ala jira'il yusra bis salati. Banyak guru sampai orang Yusuf melajari juga ulang. Kemudian membaca doa sunat mengangkat dua tangan, maklum meminta kepada Allah mengajukan permohonan, tepat dapat dua tangan diangkat setinggi bintangan dada atau bahu. Apakah mengangkatnya berapat itu? Apakah mengangkatnya berangkat itu? Tapi Rasulullah pernah Jepang berdoa apa dengan tinggi mengangkat sampai sahabat melihat apa putih ketiak Nabi. Anta buka apa nih? Baju gamis. Kelihatan putih mencorong ketiak Nabi. Ketiak Nabi adalah ketiak menjeramus lah. Artinya penting banget doa angkat tangan tinggi. Tapi kalau seman mulia malah Jumat tentang baca burdah doanya, tentang baca nama azab doanya, membaca doa kalau anak berusaha kumpul sidin doa nonton. Dan terus sama mulia malah Jumat mudahan. Sunat mengangkat dua tangan seperti doa yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah dinamakan doa Jawami'ul Kawamil. Doanya singkat ringkas tapi sempurna dan mengumpul segala kesempurnaan. Jawami'ul Kawamil. Jadi doanya Jawami'ul Kalim, kalimatnya terkumpul di situ letaknya. Artinya menghimpunkan segala kesempurnaan, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika minas syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa a'udhu bika minan nari wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa rasuluka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa rasuluka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al 'aqibatahu rusda. Bisa dibaca rusda, bisa dibaca rasyada. Lamun kalian jadi imam, artinya membaca doa saranganan. Lamun jadi imam sembahyang kah atau imam mengapalai acara salamatan kah, dijamaahkan dalam kalimat-kalimat dalam surat dijamaahkan. Macam apa? Seperti Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam.
As'aluka dijamakan nas'aluka, ma'alimtu dijamakan ma'alimna, wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Soalnya kang laki jadi imam, bininya jadi makmum ikut berjamaah sembahyang laki bini. Jadi non laki bisa membawa bininya dan ahli rumah tangganya di dalam mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala dengan kalimat jamak. Boleh aja dari Nabi datang walid doa itu mufrad, tapi dijamakkan boleh aja. Terkecuali khusus Nabi membaca doa jadi imam dan sahabat banyak, Nabi tetap dengan kalimat mufrad, nah itu jangan dirobah. Mesti mengetahui pulang karena walid dalam hadis itu ini doa Nabi berjamaah, tapi khusus membaca mufrad jangan dijamaahkan. Kalau Nabi mengajarkan kalau di antara sahabat bilanya jadi imam berjamaah jamaahkan aja. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa rasuluka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa rasuluka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya dijamakan alayna min amrin faj'al aqibatahu rusda. Boleh dibaca faj'al aqibatahu rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta akan Dikau daripada kebaikan semuanya pada sekarang dan yang akan datang, yang aku ketahui baiknya atau tiada. Tahu itu jelas baik atau pada tahu bahwa itu baik, manung kebaikan ulun memohon semua itu. Dan aku berlindung dengan Engkau daripada segala kejahatan yang sekarang dan yang akan datang, yang aku ketahui jahatnya atau tiada. Jelas itu jahat, ulun minta perlindungan lawan pian, atau ulun kagak mengira itu jahat, akhirnya baik. Nah, kalau tahu akan kejahatannya, ulun pun berlindung dari itu. Dan aku mintakan Dikau ya Allah akan surga dan barang yang menghampirkan kepada surga, baik pun perkataan, pekerjaan, tujuan dan i'tiqad. Jadi keluar apa? Niat hati, tujuan hanya yang bagus-bagus, yang menghampirkan kepada rahmat Allah dengan masuk surga. Dan aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari siksa neraka dan barang yang menghampirkan kepadanya. Ada perkara-perkara menghampir kepada neraka daripada perkataan, pekerjaan, tujuan, niat hati dan i'tiqad. Jangan salah tujuan hati, jangan salah i'tiqad, keyakinan hati. Aku meminta ya Allah dari sebaik-baik apa yang dipinta oleh hamba Engkau dan Nabi Engkau, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari sejahat-jahat yang minta berlindung oleh hamba Engkau dan Nabi Engkau, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dan apa saja yang Engkau tentukan atasku dari segala perkara, jadikanlah penghabisannya itu kebaikan. Apapun ketentuan dan pilihan yang Allah pilihkan untuk diri pribadi kita, minta akhir penghabisannya menjadi baik. Walaupun begitu begini liku-liku hidup, tapi nampak meminta akhirnya menjadi kebaikan. Allah yang menghendaki dan menentukan. Maklumlah dunia. Nah, selesai. Kemudian tentang keutamaan sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah itu lebih baik dan lebih afdal daripada sembahyang sendirian.
Berapa kebaikan keafdalannya? Dengan 27 derajat. Ada 25, dapat katalah diambil menghitungan banyak. Nilai 1 sama 1 artinya sembahyang isya solawanan daripada berjamahan sekurangnya, apalagi bininya berduaan, mendapatkan nilai 27 derajat. Asal cukup persyaratan untuk mendapatkan fadilat berjamaah itu. Demikianlah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Ada riwayat afdalu, ada riwayat tafdulu. Nabi. Segala syarat mengikut imam yaitu 11 perkara. Pertama, tiada mengetahui akan batal sembahyang imamnya dengan hadas atau lainnya. Jadi sah napa? Berimam-imaman sah sembahyang makmum mengikut akan imam, asal saja kita kada mengetahui akan batas sembahyang imamnya dengan hadas. Ketahuinya kan pribadinya imamlah atau lainnya. Ada di mana adanya di tumitnya tahi cacak najis, kita makmum di belakang karena melihat kada tahu kada kabar berita. Selesai bubar, nah itu sah berimam-imaman. Imamnya kada merasa kada melihat, makmum kada melihat, dia sah kan? Lamunnya imamnya kada merasa kada melihat, tapi nang di belakang melihat, nang di belakang kada menegur, nang di belakang menyandang dosanya. Jadi tak gurakan pada akan mun baru bubar, nah napa? Bahasa selanggaran. Nang tahu kabar saya berikan, sah aja betinya sembahyangnya, nang tinggal aja napa? Nang membuliki soalnya tak ikuti imam nang menanggung najis. Pernah ya Nabi lah mengimami, sekali perhatian mengimami, keluar Nabi bulik ke rumah, pada aja bang antar Masjid Nabawi dan rumah kediaman Sidin Maqam Nabi. Bulik. Apa Nabi bulik? Mandi janabah. Tuntung mandi janabah. Lalu apa? Puji Nabi, pasti ikamta, sahabat makmum, para jamaah makmum bingung. Jelas saja bingung. Aku tadi nampak belum mandi janabah. Waktu sembahyang apa? Teringat belum, lalu Nabi maaf mandi janabah. Terus napa? Sembahyang berjamaah. Kenapa? Takdiban wa takliman, jadi pendidikan, jadi ilmu pengetahuan, pengajaran mungkin terjadi di mata umatnya. Bukan Nabi lupa karena takdib pelajaran. Soalnya kan apa yakin kalau mandi janabah bawa sembahyang hukumnya haram lah. Ini kan ada takdib. Bukan Nabi lupa, tapi takdiban. Artinya Allah Ta'ala jadikan peristiwa itu menjadi pelajaran. Kedua, tiada mengikutkan wajib mengqadha atas imamnya. Ketiga, yang diikut itu bukan makmum. Jadi yang diikut yakin imam, jangan diikut makmum. Maulah berenteng, maksudnya nabata di muka Pak Imaman orang sembahyang saronganan, di mana masjid di tengah masjid di tengah orang berhubungan apa? Berjamaahan. Jadi imamnya di imaman, makmumnya sikong apa? Di pertengahan masjid.
nang di belakang masuk mengikuti nang orang sembahyang tangan ini, padahal ini makmum ini ikut nang di muka ada boleh berenteng nggak ada boleh. Jadi bukan mengikut makmum tapi yakin imam yang ikut. Semestinya kan nomor dua ini jadi makmum aja mengikut nang di imam di muka. Jadi kata kawan apa? Karena takut mesti tahu bahwa ini bukan makmum. Keempat, tiada imam itu citra bacaan. Nah, kata qasih, kalau imamnya citra bacaan artinya hurufnya itu salah dan merusak makna. Kada kawa diikuti kecuali selanggaran buahannya tujuan. Selanggaran biarlah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim tapi selanggaran biarlah. Lamunnya imamnya ihdinas siratal, makmumnya ihdinas siratal. Nah, makmum itu ada sah. Sembahyang mengikut orang citra bacaan. Ada ujar guru mengajar sekumpul pertanyaan jadi banyak baru kan mana lewat handphone. Guru dia ada masalah sah aja sembahyang imam itu dan makmum ikut bacaannya guru macam ini. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim bacanya tanya panjang. Ihdinas siratal mustaqim panjang bacaannya guru sah aja kah? Itu dia guru hukumnya adalah batal. Apa imamnya baca Fatihah ihdinas siratal mustaqim itu hukumnya adalah batal. Kan sairama ini teragamnya. Nah, hendak dipanjangkan, panjang dihantarkan. Kalimat tiada mendahului imamnya baik pada tempat dan perbuatan. Mesti mengikut di belakang dan perbuatan mesti mengikut badudi. Kada mau berdahulu pada imam keharatan batal dan apa kada mau jawab mengimbai makruh. Diimbai imam ruku diimbainya, imam tidak diimbainya, imam sujud diimbainya, disertainya makruh. Mun didahuluinya jagau. Bila jagau apa? Gagal. Nah, pernah gagal batal sembahyang. Pokoknya makmum berdahulu gawe pada imam. Keenam, mengetahui takbir intiqal imamnya, melihat langsung atau mendengar suara imam. Karena lampu padam listrik mati di mata. Pas suaranya akan sampai mau di belakang, tapi melihat kalau perpindahan makmum mengikut imam di muka. Nah, jadi patokannya itu kan. Pokoknya syarat berjamaah keenam mengetahui takbir intiqal imamnya, perpindahan dari berdiri pada ruku, dari ruku pada tidak, dari tidak pada sujud, yaitu takbir berpindah dari satu rukun fikri kepada lainnya. Ketujuh, berhimpun pada satu tempat yang jauhnya dengan imam tidak lebih dari 300 hasta. Jadi apa tak? 300 hasta 100 meteran lah, 1 meter 3 hasta. Nah, itu hukum berhimpun. Masih jarak imam di muka, lawan makmumnya jauh di belakang, ada lebih daripada 300 hasta 100 meter. Ini di luar, misalnya di lapangan lah, di lapangan. Lamun dalam masjid, berapa aja luasnya masjidnya itu? Imamnya saranganan di hadapan, makmumnya saranganan di belakang. Berapa jarak luasnya itu? 500 meter misalnya. Tapi melihat aja, imam ruku melihat, imam i'tidal melihat, kada denang melindungi, kada denang menutupi. Sahaja itu di masjid. Seberapa luas masjid sahaja. Walaupun apa lantai 2 di atas masjid sahaja.
imam dalam kamar dan masjid juga sah saja. Lain rumah, misalnya apa di tengah rumah sini imamnya, dalam kamar itu makmumnya, sedangkan apa pintu kamarnya terkunci, nah itu kada sah. Kalau masjid, walaupun dalam kamar terkunci, dari kamar dan masjid juga sah saja. Itu kelebihan masjid. Kedelapan berniat mengikut imam, itu syarat berjamaah, wajib makmumnya berniat mengikut imam. Imamnya apa? Biar kada berniat jadi imam pada apa? Sah saja sembahyangnya, sah saja diikut oleh makmum. Artinya apa? Orang sembahyang sarawanan jelas inya kalau kita ikut dari imam, dan inya bukan mengikut orang imam sembahyang, ada ini sembahyang sarawanan. Jelas dia itu apa? Sembahyang sarawanan bukan jadi makmum. Karena ada orang di hadapan diikutnya, ada orang jarak jauh. Nah, lalu kita apa? Takbir ikut imam itu sah saja. Kadang bersalang menapak bahunya, tak kipiknya kan. Punya lemah jantungnya, apa? Lemah jantung bisa terjerokok dalam ditapak bahu orang, dan haram menapak bahu orang. Namun kita baru masuk sembahyang, baru takbir, ditapak bahu orang haram. Mahal orang sembahyang haram. Jadi apa menghendak dia tahu? Karena ini tahu jantung adalah makmum Allahu Akbar. Nah, siapa ya bahunya? Menghendak dia tak. Tapi sudah kita masuk dalam satu ihram sembahyang, mungkin kita bermapaan, menapak bahunya, mahal orang sembahyang haram. Kesembilan, semua pakat aturan sembahyang keduanya. Artinya apa? Inya ruku, kita ruku juga, inya tidak, kita tidak juga. Inya ruku, inya ruku, maka kita sujud mengikut. Kenapa inya ruku? Saling tak umpati orang sembahyang menggerhana. Dua kali ruku dalam satu rakaat. Nah, sahlah kita sembahyang zuhur mengikut imam menggerhana sekalinya. Kada sah, inya kada sah muafakat. Atau apa? Makmumnya ta'ala Allahu Akbar. Tuntung kita Fatihah. Lalu imam Allahu Akbar. Kenapa bertakbir ulang? Bingung imam. Nah itu kada sah muafakat. Bisa kali imam terus main gaib. Ada yang dimanakah berita orang mati umat Islam ini kada kontaknya ke sana, ada di mana orang senang gaib, serangan aja nih, ada di masjid ada, masjid jauh serangan aja. Nah kita yang paling depan, itu lain kaifiatnya. Mesti syarat berjamaah, kesembilan semua pakat aturan sembahyang keduanya. Kesepuluh tidak menyalahi pada pekerjaan yang sunnah. Bila imamnya menggawi gawian sunat, kita mesti mengikuti. Om kita menyalahi, itu jahat menyalahinya. Contoh mana? Seperti imam sujud sahwi. Imamnya sudah 2 rakaat, tarik awal tinggal, berdiri rakaat ketiga, kitanya datang ikut. Rakaat ketiga kita, rakaat keempat, rakaat ketiga kita, imam rakaat ketiga. Kita rakaat pertama, imam rakaat ketiga, kita hanya rakaat pertama masuk. Imam rakaat keempat, kita hanya rakaat kedua. Imam terakhir, kita terakhir. Maksudnya kan imam salam, kita berdiri menusahkan rakaat ketiga dan keempat. Ternyata imam sujud, sahwi. Nah, ini kita kan tahu perehalnya, peristiwanya tinggalkan awal, kita masuk rakaat ketiga. Jadi maka ini sahwi, mun kita berdiri itu menyalahi, membatalkan. Artinya kita apa? Umpat sujud sahwi dulu, hanya apa? Berdiri kecuali mubarakah. Oh ini ada kali rumah imam nih. Anggaplah kayak tahu tertinggal. Kita mubarakah berdiri dapat makan. Tapi ada niat mubarakah. Mungkin ada niat mubarakah langsung berdiri. Nah bisa apa? Membatalkan jamaahnya. Nah itu ketentuannya saat berjamaah ke-10 tidak menyalahi pada pekerjaan yang sunnah.
yang jahat menyalahinya. Misalnya tak imam tahiyat awal, atau kita makmum, kenapa? Tong ada berdiri rakaat ketiga, ini mau apakah nih makmumnya? Artinya mulai awal juga. Indah ikuti imam tahiyat awal langsung berdiri rakaat ketiga aja, baca Fatihah madangnya. Imam berdiri rakaat ketiga itu jahat menyalahinya, batal. Atau imam baca kunut subuh doa kunut, kita indah baca kunut, kita gak sama terus sujud 2 kali menghadangnya, batal juga itu. Sedangkan mendahului imam aja napa satu rukun fikri batal, apalagi itu menyalahi gawean imam, walaupun gawean itu sunnah seperti dari awal dan kunut. Maka wajib atas makmum mengikutinya. Oh, jadi jelaskan kata untuk supaya jangan sampai menyalahi gawean imam yang sunnah, bila makmum menyalahi itu jahat menyalahinya. Anu nih kada sadar Allahu Akbar, imam duduk rakaat awal, kita langsung Allahu naik pada rakaat ketiga. Ini sekali imamnya kan awal, mulailah kita karasi. Kita laksanakan wajib kita baturun mengikuti imam tahiyat awal, kada batal. Mun kita karasi batal. Mas sudah sadar ini tahiyat awal, aku tadi langsung lakukan lanjut pada rakaat ketiga, wajib hentak baturun mengikuti imam. Maka wajib harus makmum mengikutinya, mengikuti imam. Demikian apa tadi doa qunut subuh, langsung kita sujud pada imam baca doa qunut. Nah, pada ini kita ada 11 mengikuti pekerjaan imamnya. Arti mengikuti apa? Jangan imbai, menyertai, dan jangan mendahului. Peringatan disunatkan atas imam menyaringkan suaranya pada takbir intiqal, dan wajib dikosotkan zikir semata-mata, atau di samping zikir kan Allah Akbar zikir, atau serta memberitahu pada makmum supaya apa nih? Allah Akbar itu zikir dan makmum di belakang mendengar. Misalnya apa tadi? Lampu padam, aliran listrik mati, jadi pengasuaranya mati. Jangan ada keras suara. Di mata lamun menyaringkan suara semata-mata batal sembahyang imamnya. Lamunnya di kosotnya zikir sah sembahyang ada batal, atau di muqaranakan disertakan memberitahu kepada makmum. Semata memberitahu batal, menyaringkan suara pada yang biasa ukuran suara. Dasar nyaring juga biasa batal. Ini angkat suara karena apa tadi? Pengeras suaranya mati. Kalau angkat suara lebih pada mengangkat biasa, anda beritahu makmum belakang batal. Kamu niat kosotnya zikir, tidak ada apa-apa. Atau disertakan memberitahu pada makmum, tidak ada apa-apa. Dan jika dikosotkan memberitahu semata-mata atau tidak berkosot apa-apa, maka batallah sembahyangnya. Kan imam nang gagal. Gara-gara apa nih? Gara-gara suara jadi diangkat ditinggikan. Ketika membaca takbir intiqal, perpindahan rukun fi'li. Segala rupa mengikut imam yaitu 9 rupa, maka 5 rupa yang sah. 1. Laki-laki mengikut laki-laki sah. 2. Perempuan mengikut laki-laki sah. 3. Banjir mengikut laki-laki sah. Kan banjir itu imma wa imma adalah laki-laki kan ini kan, tapi ini jadi makmum mengikut imamnya laki-laki, nah susah. Keempat, perempuan mengikut banjir,
Nah, apa hukumnya? Sah. Soalnya apa? Anda kata banjir bini-bini, mulai oleh bini-bini imam-imam sama bini-bini. Sah saja ada binian berimaman sama-sama bini-bininya. Sama-sama bini-bini juga ada selesai musalla wanita muslimah. Jadi apa? Kaumnya bini-bini, nang qomatnya bini-bini, qomat aja lah. Imamnya bini-bini. Beratan sa musallaan bini-bini. Mbak pelajar biasanya disediakan musalla untuk santriwati. Ada bah galut lawan santri Maria. Nah, perempuan mengikut banjir sah sembahyangnya. Kalimat perempuan mengikut perempuan sah. Nah, 5. Dan 4 rupa yang tidak sah mengikutnya. Pertama, laki-laki mengikut perempuan. Nah, pada sah. Apang dia anu ulun dapat nasib baik guru anu binyun qari'ah internasional. Ulun ini bangsa pura-pura aja. Jadi ulun ini menghargai naga binyun sebagai qari'ah internasional. Jadi ulun ulah jadi imam, inya mau guru aja. Ulun bungul juga. Nah, sembahyang bini sah, sembahyang laki begini ada sah. Lalu lakinya nih jadi imam, bininya mengikut sahaya nampang apa bininya, lakinya tadi cedera bacaan sahlah jamaahnya. Artinya imam itu sah saja, cuma si bini mengikut laki nang cedera bacaan pada sah. Jadi artinya apa tak? Mbak serangan ini semuanya apa badannya? Jangan belajar lakinya membicarakan rukun qauli, Fatihah, tahiyat, tidak kan? Belajar supaya pas sujud supaya hawa dan memimpin apa rumah tangganya. Soalnya laki-laki itu rumah tangga, ada orang di rumah tangga, bini, anak. Nah, belajar jangan apa dirasakan bacaan cedera. Kedua, laki-laki mengikut banjir karena sah. Soalnya jangan-jangan banjir dan apa hukumnya bini-bini nyandak apa menjaga laki mencari laki. Kenapa lah laki-laki jadi makmum apa tadi anu imamnya banjir, jangan-jangan apa ini tuh muhtamil bini-bini nyandak laki. Ketiga, banjir mengikut perempuan. Nah, kada sah juga. Soalnya jangan-jangan si banjir tadi anu laki-laki ini anak bini. Nah, haram apa ditaksirnya imamnya bini-bini taksirnya jadi pernikahan jadi ngarannya si banjir tadi calon laki, imamnya perempuan, calon istri. Bapak kada sah sembahyang berjamaahnya. Itu banjir itu asli. Kalau dalam kitab kan apa? Khunsa muskil, artinya apa? Banjir nang muskil, sulit di apa diputuskan hukumnya. Laki-laki kah, bini-bini kah? Bini-bini kah, laki-laki kah? Itu namanya khunsa muskil, bahasa Arabnya dipikir. Lamun terjemahnya banjir. Itu asli dari banjir. Mun babanjiran itu 2 kali banyak. Babanjiran itu anu la'anallahul muhannisin wal muhannisat. Allah mengutuk akan laki-laki nang membini-bini dan Allah mengutuk bini-bini nang laki-laki. Maka bini-bini kan harus salawat. Iya, sama laki-laki. Maka laki-laki kan apa model bini-bini, imma potongan jalannya kah? Jangan salah bujur aja lomba lenggang model bini-bini. Atau apa? Suara kah? Suara kan anu nih anggur lalu bisa ya apa gaya wadam laki-laki suaranya garau. Tak tahu aku menurut suara bini-bini punya suara yang halusnya. Nah, itu berbanjiran. Bincang sama serangnya kan.
cincau. Bahari wadam, arti wadam itu apa? Gabungan Hawa dan Adam. Wadam. Masih Hawa kan datu kita ini Adam datu kita laki-laki Nabi Adam, lalu wadam arti gabungan Hawa dan Adam. Keempat, banjir mengikut banjir kada saja. Jangan-jangan apa banjir sama banjir itu jamahan, jangan-jangan banjir belakangnya anak berbini, nang imam dari anak lelaki, artinya tak ikutin nama bini tak. Banjir sama banjir apa berjamahan kada sah juga. Kenapa? Jangan-jangan nang di belakang anak berbini menilai nang imam belakang itu apa? Bini dan apa nang di muka dari apa? Jangan-jangan lelaki menilai makmumnya anjurannya laki. Nah nikahnya ada sah jalan itu. Banjir melipat banjir. Summa qala sembahyang jamak dan qasar. Ini kan apa? Praktek dalam safar bagi orang musafir yang mencapai jarak qasar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'na ya 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allamna wa 'allamna. Allahumma atina wa zurriyyatina jannatan min ladunka wa bihima atina wa ta'ala salihin. Allahumma astur 'uyuba ma'ani waj'alna kama taj'aluna anna wa sallu 'ala wa rabbana warhamna wa yasir umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.